Shalom, selamat pagi. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Agape akan membacakan berita jemaat buat kita sepanjang minggu tanggal 25 Juli 2021. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Agape dan petugas pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah secara daring. 2. Jadwal pelayanan ibadah. Jadwal pelayanan ibadah pada minggu ini dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah dibagikan melalui grup WA Grup Jemaat GKI Agape. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun, semoga sehat, panjang umur dan sehat selalu dalam berkat Tuhan. Jadwal kunjungan kasih dapat kita lihat pada berita jemaat yang sudah tertera. Berita keuangan. Berita keuangan untuk kita pada minggu ini tidak ada perubahan dan sesuai dengan tertera di lembar berita jemaat. Nanti kalau ada perubahan dalam angka maupun penulisan dari berita jemaat bisa dikonfirmasikan ke bidang perbendaharaan jemaat GKI Agape. Ruang informasi. Berita pernikahan akan diteguhkan dan diberkati nikahnya menurut peraturan GKI pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 10 WIB di Gereja Agape, yakni Saudari Mary Hidayati, putri dari Bapak Inggi Suhut dan Ibu Muni L. Erang, dengan Saudara Denny Tundan, putra dari Bapak Sam S. Tundan almarhum dan Ibu Tining S. Ugang almarhum. Alamat mempelai Jalan Temanggung Kayapi nomor 3 Palangkaraya. Demikian berita jemaat ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia namanya, dan kita akan menerima putum dan salam. Mulia
Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati, baik yang ada dalam ruangan gereja ini dan di rumah masing-masing, kita berdiri, kita akan mentabiskan ibadah kita ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita responi votum dan salam tadi dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku akan kesalahan yang kami perbuat. Sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun kami yakin padamu saja ada pengampunan. Oleh karena itu Bapa, ampunilah kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu. Kami juga bersyukur karena Tuhan mengasihani kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Mari kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengan judul Daud dan Betseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, "Itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia.
perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang itu menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru saja dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Lalu kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Petunjuk hidup baru. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang
kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Surya Sukma, STH. Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan diambil dari perjanjian baru Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Allah jika Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Karena kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan kami, sinar dan cahaya kehidupan bagi kami sekalian. Berkatilah jemaat-Mu, kami semua bersuka cita di dalam firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Di bawah satu perikop, Yesus berjalan di atas air. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Baik Bapak Ibu dan saudara jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati di dalam nama Tuhan. Kita boleh bersyukur pada saat ini dalam keadaan apapun yang kita alami. Bahwa Allah boleh jamah kita, Allah boleh melawat kita dalam kehidupan ini. Bahkan hari ini di dalam kasih sayangnya, kita semua boleh mendengarkan firman-Nya yang menguatkan, yang menyejukkan hati dan pikiran kita. Dan tema yang disampaikan kepada kita, judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saudara, sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Tentu banyak pergumulan, persoalan, kegelisahan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Yang semuanya bisa membuat kita gemetar, kita cemas, ada rasa takut. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia yang terbatas. Kita tidak memiliki kesempurnaan. Kedagingan kita lemah. Dalam berbagai persoalan perkara yang kita alami. Disitulah yang acap kali kita merasa cemas. Demikian juga yang dialami oleh para murid. Walaupun para murid sudah sedemikian mengenal Tuhan Yesus. Tetapi sebagai manusia biasa para murid juga mengalami kecemasan dan ketakutan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam pembacaan bagi kita pada saat ini. Ketika para murid berada di tengah-tengah danau itu. Ada angin, ada gelombang yang luar biasa dan hari sudah mulai malam. Dan mereka belum sampai ke tempat tujuan. Dan Yesus justru menyuruh mereka pergi mendahului Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dalam keadaan panik, dalam keadaan gelisah, keadaan cuaca malam, danau atau laut bergelora, ada angin topan, para murid takut. Sebagai manusia, kedagingan lemahnya, kedagingan yang itulah merupakan kelemahan umat manusia muncul. Jangan-jangan kita binasa. Jangan-jangan kita akan mengalami persoalan yang luar biasa. Tapi pada saat itulah saudara dan saudara jemaat Tuhan. Tuhan Yesus datang dengan cara yang ajaib. Ia datang bukan dengan naik sarana apapun, justru ia datang dengan berjalan di atas air. Dan para murid pada awalnya ketakutan. Tapi Yesus katakan, jangan takut, ini aku, jangan takut. Pada saat itu, para murid terperanjat. Luar biasa. Pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Dan para murid biasa lumrah ingin mengajak Yesus itu naik ke atas sampan atau ke atas perahu itu. Dan pada saat yang sama ketika Yesus sudah bersama-sama dengan para murid, mereka pun datang ke tempat tujuan. Saudara, inilah kehidupan kita.
dalam kecemasan dan di dalam ketakutan yang kita alami, ada satu hal yang mau Yesus sampaikan kepada kita. Jangan takut. Sebab sesungguhnya Ia adalah Allah yang baik, Ia adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah gembala bagi saya, gembala bagi saudara. Dalam keadaan apapun, badai bagaimanapun, gelombang bagaimanapun, Ia tidak akan membiarkan orang yang Ia kasihi tenggelam. Ia tidak akan membiarkan orang yang Ia kasihi binasa. Saudara, Ia melampaui dari segala galanya. Dan ketika Ia harus berjalan di atas air, Ia mempesankan apa kepada para murid? Ini Dia. Ia mengatasi segala hukum alam. Ia membuat sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Para murid dan kita menyadari, oh inilah Tuhan Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang luar biasa. Dengan segala mujizatnya. Karena itu pada hari ini, siapapun kita, dalam beban, dalam pergumulan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita. Dan apa yang dialami oleh para murid ketika Yesus bersama-sama dengan para murid ada di dalam perahu itu. Tidak dijelaskan apakah ketika Yesus ada dalam perahu, badai itu langsung menjadi tidak ada. Itu bukan persoalan. Tapi ketika Yesus ada dalam perahu bersama-sama dengan para murid, maka segala persoalan itu menjadi selesai. Inilah indahnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Ia ada dalam kehidupan kita, ketika Ia ada dalam rumah tangga kita, saudara, apapun gelora, apapun badai dunia ini, tidak akan menjadi persoalan bagi kita dan kita akan selamat. Dan dikatakan bahwa mereka sampai ke pantai tempat tujuan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kita boleh melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Kita dapat mengusaikannya dengan baik. Dan kita selamat sampai selama-lamanya. Terima kasih kita ucapkan kepada Dia. Amin. Baik Bapak Ibu dan kita sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau berikan bagi kami. Maka biarlah firman itu sungguh-sungguh menjadi cahaya kehidupan bagi kami, ya Allah. Bagaimanapun gelora dan topan serta badainya dunia ini tidak akan menenggelamkan dan tidak akan membinasakan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, Kau mengajarkan kami jangan takut. Karena ada Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah yang kami alami pada saat ini. Ada topan, ada badai, ada gelombang dunia yang kami alami Tuhan. Segala persoalan-persoalan yang kami alami termasuk pandemi ini, virus corona ini. Tapi kami percaya, bersama-sama dengan Engkau, virus corona ini tidak akan membinasakan. Tidak akan menenggelamkan, bahkan tidak akan merampas keselamatan kami. Karena Engkau ada di atas segala galanya. Bapa di sorga, Kau pimpin, Engkau pelihara seluruh warga jemaat-Mu. Agar jemaat-Mu boleh mengalami sukacita. Agar jemaat-Mu di agape ini boleh sungguh-sungguh diberkati. Mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, pernikahan, kami percaya. Mereka bersukacita, mereka berbahagia. Berkatilah kehidupan rumah tangga, pekerjaan warga jemaat-Mu. Kami yakin senantiasa Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Demikian juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang barangkali mengalami persoalan sakit dan penyakit. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu karena Engkau adalah Allah yang menolong. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk program majelis jemaat-Mu, untuk kegiatan-kegiatan 1 minggu ke depan dan seterusnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Di dalam nama-Mu semuanya boleh dilaksanakan. Terima kasih Bapa. Maka biarlah persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami sungguh-sungguh akan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi seluruh warga jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami dalam berbagai tingkatan. Yang saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit. Karena pandemi yang merajalela di dunia, bahkan di Indonesia khususnya. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan, dalam kegiatan para pemimpin-pemimpin kami. Sehingga semua persoalan-persoalan ini, baik kesehatan ekonomi, dapat diselesaikan. Dan selesai dari ibadah ini, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Pimpin dan pelihara kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, agar doa kami layak di depan Engkau. Inilah seluruh doa kami Bapa. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang pertama, kedua, dan maju ke depan. Pengantar persembahan dari Amsal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan dari hasil tanahmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Engkau membimbing kami untuk menghitung berkat-Mu dan dengan sukacita selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Kini, terimalah persembahan umat-Mu yang akan diberikan dengan hormat kepadamu. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya,
Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati, tibalah kita di penghujung ibadah ini. Saudara, baik ada dalam ruang gereja ini dan di rumah masing-masing, kami undang untuk berdiri. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama sebagai lagu penutup ibadah kita pada minggu hari ini. Tenanglah kini hatiku.